Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita akan kembali mengkaji sirah kehidupan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Setelah sekian lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada periode Madinah yang masanya itu sekitar 10 tahun, dengan segala peristiwa, dengan segala kejadian-kejadiannya, dengan segala dinamika kehidupan kaum muslimin di periode Madinah, maka tibalah saatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan musibah tersendiri bagi umat. Musibah yang paling besar yang dialami oleh umat ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang lebih besar dari itu. Kalau umat merasakan betapa besarnya musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan putrinya Fatimah radhiyallahu anha yang sangat mencintai ayahandanya, yang sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu musibah yang dihadapi oleh Fatimah itu jauh lebih besar. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita mencoba memaparkan riwayat-riwayat yang mengandung informasi sejarah terkait wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus ada kaitannya dengan Fatimah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari beliau berkata atau bercerita, "Kunna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'na 'indah." Kami para istri-istri Nabi suatu hari berkumpul di rumahnya. Lam yughadir minhunna wahidah, tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat itu. Semuanya berkumpul di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'at Fatimah tamshi. Tiba-tiba datang putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha. Dia berjalan ke rumah Nabi. Ma tukhti'u misyatuha misyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara jalannya Fatimah sangat mirip dengan cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah atau cerita dari Aisyah radhiyallahu anha. menceritakan bahwa putri Rasulullah ini sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai
Sampai-sampai cara jalannya pun mirip dengan cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Falamma ra'aha rahhaba biha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat putrinya itu, Nabi menyambut putrinya itu dengan sambutan yang hangat. Jadi Rasulullah itu memuliakan keluarganya, memuliakan putra-putrinya, memuliakan cucunya, memuliakan sahabatnya. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, muliakanlah orang lain. Rasulullah memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedudukannya sangat tinggi, seorang nabi, seorang rasul. Sayyidu waladi Adam. Pemimpinnya anak Adam, anak manusia. Tapi beliau memuliakan putrinya. Karena putrinya ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatu nisa'il alamin. Pemuka wanita dunia. Maka Rasulullah itu memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyambutnya. Dalam riwayat yang lain bahkan Nabi mencium putrinya. Mencium putrinya. Dan Nabi mengatakan, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Begitu mulia Fatimah radhiyallahu anha di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa aq'adaha an yaminihi aw an yasarih. Kemudian Nabi mempersilahkannya duduk di sebelah kanan beliau, dalam satu riwayat di sebelah kirinya. Jadi duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa sarraha. Kemudian Nabi berbisik kepada Fatimah. Nabi mengucapkan sebuah perkataan yang tidak didengar oleh istri-istri Nabi yang lain. Nabi hanya ucapkan itu kepada putrinya. Berarti ini rahasia. Kalau Nabi sudah berbisik berarti rahasia. Fabakat, ketika mendengar ucapan Rasulullah itu, bisikan Rasulullah itu, Fatimah pun kemudian menangis. Dalam riwayat yang lain, Fatimah memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Summa sarraha tsaniyah, kemudian Nabi berbisik yang kedua kali. Ketika melihat putrinya menangis, Nabi kemudian berbisik kembali. Fadhahikat, lantas Fatimah pun tertawa, tersenyum, tertawa. Tadi sedih, bisikan pertama menimbulkan rasa sedih di hati Fatimah. Kemudian bisikan kedua membuat dia tertawa, tersenyum gembira, senang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat itu, meninggalkan tempat tersebut, qultu laha, Aisyah yang menceritakan kisah ini berkata kepada Fatimah, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirri wa anti tabkin. Rasulullah telah mengkhususkanmu dengan sebuah rahasia dan tiba-tiba engkau menangis. Jadi ada rahasia Nabi yang disampaikan kepada putrinya, tidak diberitahukan kepada istri-istrinya yang lain. Azamtu alaiki bimali alaiki min haqq. Akhbirini mimma dhahikt wa mimma bakait. Kemudian Aisyah meminta dengan sangat kepada Fatimah, aku memohon dengan sangat kepadamu wahai Fatimah, karena aku memiliki hak terhadap dirimu. Ceritakan kepadaku, beritahukan kepadaku, kata Aisyah, kenapa kamu tertawa tadi dan kenapa kamu menangis. Ini permintaan dari seorang Ummul Mukminin, istri Rasulullah kepada putri Rasulullah. Jadi hubungan Fatimah dengan Aisyah itu adalah hubungan anak dengan ibu tiri, ya. Hubungan ibu dengan anak tiri atau sebaliknya. Meskipun Fatimah lebih tua umurnya daripada Aisyah. Fatimah lahir 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Sedangkan Aisyah lahir beberapa tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Mungkin beda usia mereka lebih kurang 7 tahun atau 8 tahun. Lebih tua anak daripada ibu tiri. Nah, itu biasa. Ada di masyarakat kita lebih tua keponakan daripada paman atau makcik. Itu biasa.
Tapi dia tetap memanggil ibu, Ummul Mukminin. Jadi Aisyah ketika meminta supaya rahasia itu diberitahukan kepada dirinya, Aisyah mengatakan, karena aku memiliki hak atas dirimu. Maksudnya, Fatimah itu wajib berbakti kepada ibunya. Walaupun ibunya lebih muda daripada dia. Saya ini istri Rasulullah, ibu tirimu. Dan kamu harus berbakti kepada saya. Salah satu bentuk berbaktinya apa? Kasih tahu, kenapa kamu menangis tadi? Apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW. Dan benar, Fatimah itu harus menyayangi Aisyah dan mencintai ibu tirinya itu. Kenapa? Karena itu perintah Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah kisah yang panjang, Nabi pernah bertanya kepada Fatimah, Fatimah, apakah kamu mencintai ayahmu? Kata Fatimah, iya, saya sangat mencintai ayah. Kemudian kata Nabi, kalau kamu mencintai ayahmu, maka cintailah putri Abu Bakar ini. Cintailah Aisyah. Jadi Fatimah itu wajib hukum dia mencintai Aisyah. Sebagaimana Aisyah juga wajib mencintai ahli bait Rasulullah, mencintai Fatimah. Jadi hubungan Aisyah dengan Fatimah itu hubungan harmonis. Tidak ada masalah. Walaupun ada syubhat-syubhat nanti yang beredar seolah-olah digambarkan. Hubungan Aisyah dengan Fatimah itu hubungan yang tidak baik. Ada permusuhan, ada dendam di antara mereka. Ini syubhat-syubhat ahli dhalalah. Orang-orang yang tidak memahami Islam atau mencoba menyesatkan pemikiran umat Islam. Memunculkan permusuhan, gap antara istri Rasulullah Ummul Mukminin dengan ahlu bait Rasulullah SAW. Padahal kalau kita membaca sejarah, fakta-fakta riwayat yang sahih, hubungan mereka cukup dekat. Aisyah wajib mencintai Fatimah, karena Fatimah itu ahli bait Rasulullah. Dan hadisnya jelas, tegas, sarih dan sahih. Fatimah pun wajib mencintai Aisyah, karena nasnya sahih dan sarih. Kamu sayang kepada ayah? Tanya Rasulullah kepada Fatimah. Sayang, wahai ayah. Kalau kamu sayang sama ayah, sayangi dia. Sayangi Aisyah. Maka menyayangi Aisyah, mencintai Aisyah sebagai Ummul Mukminin, kewajiban bagi ahlul bait. Dan inilah yang dipahami oleh ahlul bait pada zaman itu. Makanya Ali bin Abi Thalib marah kepada orang yang menghujat Aisyah. Dalam perang Jamal, pasca perang Jamal, ada orang yang menghujat Aisyah. Memaki-maki Aisyah. Ali marah dan menyuruh orang tersebut supaya dihukum, dita'zir. Ammar bin Yasir pun yang berada di pihak Ali bin Abi Thalib marah. Mengatakan jangan dihina, jangan dihujat Aisyah, karena itu adalah istri Nabi kalian, dunia dan akhirat. Jadi bukan istri Nabi di dunia saja, istri Nabi di akhirat. Bersama Rasulullah di Jannatul Firdaus. Tiba-tiba orang yang seperti ini dihujat. Marah Ali bin Abi Thalib. Marah Ammar bin Yasir. Marah Ahlul Bait. Tidak boleh. Jadi masing-masing punya kemuliaan. Masing-masing punya kedudukan, manzilah di sisi Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan riwayat ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Mendengar permintaan dari Aisyah itu, kemudian Fatimah mengatakan, "Ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak akan membongkar rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar memang saya harus berbakti kepada ibunda, tapi ini rahasia Rasulullah. Tidak boleh saya beritahukan sekarang. Ketika Rasulullah berbisik itu berarti rahasia. Sahabat langsung tahu itu rahasia. Maka Fatimah menjaga rahasia Nabi, tidak diberitahukan kepada yang lain. Ya sudah, Aisyah pun paham. Falamma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi wafat, qultu laha, aku kembali bertanya kepada Fatimah. Jadi datang lagi Aisyah, penasaran dia. Apa yang dibisikkan Nabi kepada Fatimah sehingga dia menangis kemudian tertawa. Dia mengatakan, azamtu alaiki bimali alaiki min haq. Tolong beritahukan kepadaku wahai Fatimah, karena aku ini ibumu, ibu tirimu, punya hak atas dirimu. Kemudian kata Fatimah, ammal an fana'am. Nah, kalau sekarang bolehlah saya kasih tahu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat, sudah selesai. Ceritanya sudah selesai. Maka sekarang boleh diberitahu. Kata Fatimah, fil marratil ula, pada bisikan yang pertama, haddatsani, Nabi mengatakan kepadaku, anna Jibril kana yu'aridhu bil Qur'an.
kulla sanatin marrah. Nabi mengatakan kepada Fatimah dalam bisikannya itu, bahwasanya Jibril biasanya datang mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah setiap tahun satu kali. Setiap tahun itu datang Jibril khusus untuk mendengarkan bacaan Rasulullah, bacaan Al-Quran Nabi SAW terhadap ayat-ayat yang sudah turun pada waktu itu. Setiap tahun itu sekali-sekali. Wa annahu aradanil 'am fi hadhihi as-sanah marrataini. Tapi tahun ini Jibril datang 2 kali. Lain dari tahun-tahun sebelumnya. Berarti ada sesuatu yang terjadi pada tahun ini. Kata Nabi, wa anni la ahsibu dzalika illa 'inda iqtirabi ajali. Dan Nabi mengatakan, saya merasa karena tahun ini beda dengan sebelumnya, saya merasa bahwa ajalku sudah dekat. Itu yang dibisikkan oleh Nabi kepada Fatimah. Kemudian Nabi mengatakan, fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Karena ini musibah. Dalam menghadapi musibah kita harus bertakwa dan sabar. Artinya jangan sampai kita tergelincir. Karena orang bisa tergelincir karena nikmat, bisa juga tergelincir karena musibah. Nabi berpesan kepada putrinya sabar menghadapi musibah yang besar nih yang akan datang ini. Dan bertakwa kepada Allah. Jangan berbuat dan berkata sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Nah, ini pesan Nabi kepada putrinya. Fabakait, maka aku pun kemudian menangis. Dan mendengar ucapan Rasulullah itu, ya, Fatimah menangis karena sebentar lagi dia akan berpisah dengan Rasulullah, dengan ayahandanya. Karena sudah ada tanda-tanda. Falamma ra'a jazai, ketika Nabi SAW melihat aku sangat sedih, sampai menangis, kemudian Nabi SAW membisikkan bisikan yang kedua kepada Fatimah. Nabi mengatakan, ama tardain an takuni sayyidata nisa'il alamin. Tidakkah kamu rida, kamu senang ketika kamu menjadi pemuka wanita seluruh dunia, wanita terbaik seluruh dunia, bersama wanita-wanita terbaik lainnya. Ada Asia, ada Maryam, ada Khadijah. Ya. Termasuk di dalamnya Fatimah radhiyallahu anha. Au sayyidatu nisa' hadhil ummah, atau pemimpin wanita dari umat ini. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya Fatimah itu adalah orang pertama yang akan menyusul Nabi SAW setelah Nabi wafat dari keluarga Rasulullah. Jadi dari keluarga Rasulullah, dari Bani Hashim atau Bani Muttalib, Bani Abdul Muttalib, itu orang pertama yang akan menyusul Nabi setelah itu adalah Fatimah radhiyallahu. Jadi tidak lama berselang setelah Nabi wafat, 6 bulan kemudian wafat Fatimah radhiyallahu anha sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya fadhahiktu, kata Fatimah, aku pun akhirnya tertawa. Senang, satu sisi dia mendapatkan manzilah di sisi Allah sebagai wanita terbaik, salah satu wanita terbaik. Di sisi lain, dia tidak akan lama hidup di dunia ini. Setelah kepulangan ayahandanya, setelah wafat Rasulullah SAW, dia pun akan menyusul dalam waktu yang singkat. Jadi itulah yang disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah. Jadi terjawab sudah penasaran Aisyah selama ini. Kenapa Fatimah pertama menangis, kemudian dia tertawa. Di situ ada kabar kesedihan, tapi di situ juga ada kabar gembira yang diterima oleh Fatimah radhiyallahu anha.